Karena harta itu bukan sebuah kenikmatan. Harta, tahta, jabatan itu bukan kenikmatan, Mas, tapi ujian. Ujian. Betul, ujian. Yang pertama ini ada dari M. Lubis dari Mojokerto ya. Lebih baik mana ziarah makam keluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agis Channel dan masih selalu kolaborasi dengan beliaunya KSU Pondok Indah Official. ada Mas Faik. Inilah pemirsa kalau ingin tahu kameramen saya. Beliau Mas Faik, nggak pernah di layar kaca, dan ada juga Mas Hasan gitu. Kenal Pak. Jadi pada hari ini saya itu ingin menjawab beberapa pertanyaan pemirsa ya Mas ya. Oke, betul. Lokasi saya berada di makamnya Mbah Ganyong, yang berada di seputar daerah Nglirip ya Mas ya. Daerah Nglirip, Kabupaten Tuban. Ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah kami catat ya Mas ya. Sudah kami catat. Nanti Mas Anwar akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan insya Allah saya akan menjawab semampu saya gitu, semampu saya. Kalau memang tidak sepaham, ya memang banyak sekali ketidakpahaman baik sesama antar manusia seperti itu ya Mas ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau nanti jawaban saya itu salah dan juga tidak sepaham sama panjenengan semua. Mungkin bisa diawali Mas dari pertanyaan itu. Dari mana itu Mas? Gitu. Sebelum kita mulai dari pertanyaannya, di sini hujan Pak. Iya. Jadi memang sudah kehendak Allah atau memang Allah itu memberikan kita suasana yang bagus gitu. Jadi ini hujan gitu pemirsa, hujan ini kita istirahat sebentar setelah tadi berziarah ke makamnya Mbah Ganyong. Yang pertama ini ada dari M. Lubis dari Mojokerto ya. Muhammad Lubis. Oh, Muhammad Lubis ya. Pertanyaannya, lebih baik mana ziarah makam keluarga atau orang lain? Atau orang lain. Iya, betul. Baik, Mas Anwar, Mas Muhammad Lubis dari Mojokerto. Saya jawab pertanyaan panjenengan semampu saya, sebisa saya untuk menjawab. Sekali lagi kalau salah saya mohon maaf kepada semuanya. Seperti apa yang kita lakukan, mungkin bisa berapa hari sekali kita keluar, kita berziarah makam gitu ya Mas ya. Saya bersama Mas Anwar ini bersama tim selalu berziarah makam, baik di makam waliullah, di makam-makam para leluhur-leluhur, orang-orang keluarga kita yang meninggal sebelum kita. Ada juga makam para ulama, para kiai seperti itu. Tapi saya tidak melupakan dari makam-makam keluarga saya. Itu yang nomor satu, Pak. Nomor satu seperti itu. Bahkan Mas Anwar ini sejak koneksi atau gabung dengan saya, alhamdulillah setiap malam Jumat mendahulukan makam dari almarhum ayahnya ya Mas ya. Jadi keutamaan saya bagi pribadi saya ini kayak nggak ada gunanya saya berziarah makam kemana-mana, walaupun toh itu ke ziarah ke makamnya wali. Padahal kita punya keluarga sendiri yang sudah meninggal tapi kita nggak pernah berziarah seperti itu. Jadi menurut pribadi saya bahwa ziarah makam keluarga itu lebih utama daripada saya harus berziarah makam kemana-mana. Saya harus naik mobil sampai 7 jam, 14 jam, sampai ziarah wali kemana-mana. Tapi kalau saya lupa dengan makam keluarga saya sendiri, orang tua, mbah, ya nanti bisa dibilang kualat kita ini. Karena ada yang lebih berhak kita ziarahi terlebih dahulu sebelum kita berziarah ke tempat yang lain. Mungkin seperti itu ya Gus. Betul ya. Oh iya Pak, kadang kan di luar sana kan tidak tahu kalau kita itu pergi berziarah ke makam keluarga kita, karena kan tidak kita ekspos gitu. Betul sekali. Nah kan kadang juga kan kita bisa mendoakan dari rumah. Itu kan juga kita tidak mengeksposnya kan. Betul sekali Mas. Jadi apa yang saya lakukan itu sampai hafal gitu pemirsa. Saya ini punya tawasul yang tidak pernah saya catat, tapi hampir hafal, sampai hafal, berurutannya itu sampai hafal gitu loh. Terutama khususon illa ruhi illa arwahi
kepada keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Betul. Itu utama. Dan itu selalu saya baca, saya bertawasul di saat setelah sholat. Bahkan saya selalu berziarah pun saya mengawali tawasul-tawasul tersebut, kita dahulukan adalah tawasul kepada keluarga kita sendiri yang sudah mendahului kita. Seperti itu. Jadi jawabannya pemirsa, Muhammad siapa Mas? Muhammad Lubis dari Muhammad Lubis dari Mojokerto. Menurut pribadi saya lebih utama berziarah kepada makam keluarga kita dulu, baru kita berziarah ke makam-makam yang lain, seperti itu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Nah, jawabannya singkat, padat, walaupun panjang tapi kan singkat dan padat. Nggih, Mas. Untuk pertanyaan yang kedua, Mas, mungkin kita menyingkat waktu gitu. Untuk yang kedua ini dari channel Jelajah Alam, Pak. Jelajah Alam mana itu? Enggak ada. Nggak ada tulisannya ini. Pertanyaannya apa, Mas? Apa keutamaan dengan selalu bersolawat gitu loh, Pak? Apa keutamaan dengan selalu bersolawat? Betul. Nah, ini pertanyaan dari Jelajah Alam. Dari channel Jelajah Alam. Saya mohon maaf apabila pertanyaan saya jawaban saya ini salah juga, karena apa yang saya sampaikan atau saya sampaikan ini adalah atas dasar pribadi saya dan juga saya belajar dari beberapa orang seperti itu atau narasumber. Dulu saya sama sekali tidak mengenal apa itu tahlil, apa itu yasinan, apa itu sholawat. Saya tidak mengenal sekali hal-hal semacam itu. Dan alhamdulillah Allah mengetuk hati saya. Akhirnya saya singgahlah di sebuah pondok gitu, Mas. Di sebuah pondok, dan di situ pondok itu adalah setiap hari mengajarkan kita yasinan, kita serokalan, kita ada tahlilan, bahkan kayak setiap hari kita itu diwajibkan untuk bersolawat. Seperti itu yang diajarkan oleh Romo Abah Yai Mukhlis Situkon almarhum kepada saya, seperti itu. Disitulah saya banyak menggabungkan antara tawasul dan sholawat, seperti itu. Bahkan saya pernah ditanya oleh seseorang, Mas Haryanto, apa sih sebenarnya yang sampean pegang? Saya nggak punya pegangan apapun, Pak. Ya ini rokok, saya bilang ya. Waktu itu saya pegang rokok gitu. Saya jawab seperti itu karena memang saya setiap hari hanya bertawasul dan bersolawat. Dan saya merasakan adem gitu loh, Mas. Adem, alhamdulillah, dengan niatan saya untuk selalu bersolawat. Di antara salah satunya adalah keluarga saya ayem tentrem. Seperti itu. Sebenarnya kalau fadilah bersolawat, keutamaan bersolawat, sebenarnya kita tidak bisa mengungkapkan secara apa ya, Mas ya? Karena itu banyak banget. Nggih, banyak sekali gitu loh. Tidak bisa dengan kata-kata itu tidak bisa. Keutamaan sholawat itu salah satunya juga buat keselamatan. Betul sekali, betul sekali. Nggih, banyak sekali keutamaan bersolawat. Alhamdulillah selalu saya lakukan, bahwa saya setiap melangkahkan kaki saya keluar dari rumah, saya selalu membaca ayat kursi dan juga bersolawat gitu. Dan setiap habis sholat pun saya selalu bersolawat, dan saya merasakan ketenangan dalam jiwa dan pikiran saya, seperti itu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjabarkan secara real apa keutamaan bersolawat. Yang jelas banyak sekali. Dan keutamanya adalah baik dan sangat baik gitu. Itu jawaban saya. Terima kasih, saya mohon maaf. Nah, seperti itu jawabannya tentang apa sih keutamaan atau keistimewaannya bersolawat, Pak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari channel Pecinta Sejarah, Pak. Pecinta Sejarah. Pertanyaannya adalah tentang pesugihan. Apakah ada makam atau punden yang bisa ngasih kekayaan gitu loh? Astagfirullahaladzim. Iya, Mas, bagaimana? Oke, terima kasih dari channel Pecinta Alam. Pecinta Alam. Saya jawab pertanyaannya adalah tentang pesugihan. Betul. Apakah ada makam atau tempat pepunden, tempat sakral yang bisa mengasih kekayaan atau bisa membuat kaya? Intinya seperti itu ya. Saya jawab dengan tegas, tidak akan ada tempat manapun kayak makam, kayak punden, tempat keramat yang akan bisa ngasih kita kekayaan atau uang. Itu tidak ada, mustahil. Karena itu bohong. Tempat, Pak. Tempat itu bahasanya itu barang mati atau sesuatu. Betul. Suatu benda. Betul. Jadi dia tidak akan bisa memberikan kepada manusia itu sebuah kekayaan. Betul. Dan dari pertanyaan ini kan mengarah kepada pesugihan. Pesugihan. Seperti itu.
Jadi saya himbau kepada masyarakat semuanya, jangan pernah bodoh, jangan pernah kita ini membodohkan diri kita sendiri dengan mencari pesugihan. Itu. Jadi tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya yakin tidak akan ada tempat yang akan bisa memberikan kita uang atau kekayaan dengan dalih mencari pesugihan. Yaitu bodoh-bodohnya orangnya lagi. Kembali lagi saya katakan, bahasa saya ini adalah saking bodohnya orangnya gitu loh. Itu dia termanipulasi. Nggih, karena sudah tergoda dengan kehidupan duniawi, dengan apa yang dilihat, akhirnya beliau itu terobsesi bahwa saya harus kaya, tapi nggak mau bekerja. Nah, itu Dan Pak. beliau maunya instan. Instan, gitu nggih. loh. Jadi kalau ada orang yang habis datang dari tempat keramat, tempat makam, dan beliau itu meminta pesugihan, meminta kekayaan di tempat itu, kok ternyata tiba-tiba beberapa hari itu memang betul-betul ada, itu bukan diberi dari tempat itu, tapi itu langsung ya pemberiannya dari Allah. Cuman caranya Allah seperti itu. Kalau bahasa orang Jawa itu ya kembali lagi dibombong gitu loh, dibesarkan hatinya. Ini kamu saya kasih uang, saya kasih kekayaan, coba kamu masih percaya dengan setan atau dengan saya? Kuat apa enggak gitu Pak? Iya, karena harta itu bukan sebuah kenikmatan. Harta, tahta, jabatan itu bukan kenikmatan, Mas, tapi ujian. Betul, ujian. Kita kuat atau tidak, seperti itu. Saya jawab dengan tegas bahwa tidak akan ada dimanapun dan kapanpun, sampai kapanpun, tidak akan ada sebuah makam atau keramat atau tempat punden yang akan bisa ngasih kekayaan dengan dalih mencari pesugihan. Naudzubillah. Kalau ingin kaya ya bekerja lebih keras lagi Pak. Ya itu harus bekerja. Insya Allah yang penting kita bisa kecukupan itu sudah syukur alhamdulillah. Seperti katanya jenengan ya Pak. Apa itu Mas? Yen obah mesti mangan. Betul sekali. Seperti Selagi itu. gelem obah mangan. Itulah. Nah, seperti tadi ya sedikit menjawab pertanyaan dari pemirsa semuanya. Oke, terima kasih yang selalu menonton video-video kita. Ikuti perjalanan kita masih di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.